Let's take a mobile trip to Vegas, to that California desert stomp. Manggung GBK menjadi milik Indonesia dengan para pemainnya yang tampil luar biasa 25 Maret yang lalu. Salah satunya adalah Rizky Ridho. Bek 23 tahun ini tampil fenomenal, di mana ia mampu menjadi benteng kokoh yang tak tergoyahkan di lini belakang skuad tim Garuda. Penampilannya yang heroik pun tak hanya mengesankan publik, tetapi juga memikat hati rekan-rekan setimnya di Timnas Indonesia, seperti Tom Hai, Jay Izzaz, dan Joey Pelupessy. Mereka pun tak punya keraguan lagi jika Ridho harus segera mengambil langkah ke Eropa, di mana mereka percaya Ridho bisa mengambil panggung di Eropa dengan kualitas dan gairah yang ia miliki. Dan inilah rangkuman kenapa Ridho punya peluang besar untuk sukses di Eropa. They were witness to barbaric Rocky. He wore blue and white burgundy colors. Laga kontra Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu menjadi panggung pembuktian bagi Rizky Ridho, defender dari tim Persija Jakarta yang sempat jadi pemain cadangan di laga kontra Australia ini untuk kali pertama dimainkan sebagai starter oleh pelatih baru timnas Patrick Kluivert. Hasilnya, gak akan ada orang yang bisa membantah peran krusialnya. Ia sangat tenang, membaca permainan dengan sangat cermat, dan mengisi setiap ruang kosong yang mungkin ada di lini belakang. Kemampuannya dalam melakukan build-up permainan juga sangat bagus, dengan umpan-umpan panjang yang visioner dan akurat. Tanya saja pada para penggemar, seperti apa Ridho berhasil di laga kontra Bahrain. Kami pun akan setuju untuk mengatakan kehadirannya memberikan kenyamanan dan keamanan di sektor lini belakang. Tapi tunggu, selain sukses mencuri perhatian dengan teknik dan permainannya di lapangan, Rizky Ridho juga berhasil membuat kita semua kagum dengan gairah dan semangatnya untuk menolak menyerah. Hal itu tergambar dari momen saat ia mengalami masalah soal kram yang begitu serius. Saat itu, Ridho bahkan sempat dibawa keluar dengan menggunakan tandu dan menjalani perawatan di sisi lapangan. Tapi menariknya, saat kita pikir Ridho tak akan bisa melanjutkan pertandingan, pemain 23 tahun itu menolak menyerah. Terkhusus saat melihat Ricky Kambuaya juga ditandu keluar. Melihat kuota pergantian pemain habis dan hanya ada 9 pemain di lapangan, ia pun bertahan dan kembali masuk ke lapangan. Meski kita bisa melihat ia nampak berjalan dan sedikit berlari dengan kaki terpincang, Ridho tetap bermain hingga 90 menit laga berakhir, dan itu membantu timnas untuk pada akhirnya menjaga keunggulan 1-0 dan meraih kemenangan penting. Sebuah kemenangan yang menjaga asa Indonesia untuk tetap berada di jalur terbuka Piala Dunia. Rekan setim kagum pada Rizky Ridho. Penampilan Ridho di laga kontra Bahrain sendiri tak luput dari sorotan rekan-rekannya, khususnya Tom Hai dan Joey Pelupessy, yang baru-baru ini mengungkapkan kekaguman mereka dalam podcast The Highway bersama presenter Neil. Dalam segmen yang tayang pada 26 Maret 2025, keduanya menceritakan momen-momen epik Ridho di laga Bahrain, sembari melempar candaan. Salah satunya soal momen Ridho yang kembali ke lapangan usai menjalani perawatan akibat kram. Saat itu Haye bahkan menjelaskan bagaimana Ridho masuk dan mengisi posisi tengah, karena di posisi belakang telah diisi pemain lain, dan Ridho tak dalam kondisi terbaik. Ridho couldn't walk in. Ridho with the cramp, but still. You remember second half? He went like through it, like a midfielder. It was nice to see. And still coming back in. I loved him. At the end, it was so funny because he couldn't we couldn't substitute anymore. But he was saying like, because they already put someone else in the back because we were one man down. Yeah, Sandy. And Ridho was saying from the side like, coach, I go in, but maybe better in front because he said this. Jelas dalam hal ini mereka kagum pada gairah Rizky Ridho, dan itu membuat mereka juga yakin jika Ridho bisa main di Eropa. Seperti bagaimana Neil mulai mengatakan bahwa ia ingin melihat Ridho ke Eropa.
like today, he couldn't walk really anymore, but he went on again. He gives everything. You know, there's so much passion. And I was just thinking, it's a sidestep. I would really like to see him play in Europe. Rido. We joked about it a little bit on the table. You was there as well? Like, come to Europe. Yeah. I think he can make major steps if he goes to Europe. Yeah, I think if you look at, for example, their game today, but I also read that he has one of the most clearances in the league. In Liga Baru, yeah. Indonesia as well. He is physically, he is big heart, strong, passionate. So maybe for him in the future it can be. Selain dari Haye dan juga Joey Pelupessy, pujian positif soal Rizky Ridho sendiri juga keluar dari mulut Jay Izzas usai laga. Kapten tim Garuda itu menilai bahwa Ridho adalah salah satu pemain terbaik timnas dan menyebutnya memiliki potensi yang sangat besar. Itu kenapa ia menyukai Ridho. Ridho, I already said in a lot of interviews, I have a lot of respect and admiration for Ridho. I think he's one of the best players we have. One of the players with the most potential in the team, so I love him. Melihat pendapat para pemain tim Garuda pada Ridho, kami pikir Ridho ini memang telah memiliki kualitas yang layak untuk bermain di Eropa. Gak cuma di negara sepak bola kedua di Eropa, tapi di negara dengan sepak bola nomor 1, seperti Belanda, Italia, atau bahkan Inggris. Ia punya segalanya untuk bersaing di sana. Teknik, konsistensi, dan juga mentalitas untuk bersaing. Apa yang ia lakukan di timnas Indonesia selama ini telah membuktikannya, bukan? Dan di Liga 1 bersama Persija Jakarta, ia juga konsisten menjadi pemimpin di lini belakang. Ridho adalah paket lengkap yang kini jadi buah bibir tak hanya di Indonesia, tetapi juga di antara para bintang timnas. Tinggal waktu yang akan menjawabnya. Potensi dan tantangan di depan. Bicara soal potensi Ridho main di luar negeri atau abroad, dirinya sebenarnya sudah bukan lagi nama asing di radar pencari bakat. Penampilannya di Piala AFF 2022 dan konsistensi di Liga 1 telah menarik perhatian beberapa agen, baik untuk klub di Thailand hingga Jepang dan Korea. Namun karena kontraknya yang panjang dengan Persija, ia mengaku menghormati dan tak akan hengkang, kecuali ada kesepakatan profesional antara klub yang meminatinya dengan Persija. Namun kini dengan nama Ridho yang kian melambung, terkhusus usai penampilannya di laga kontra Bahrain, potensinya untuk ke Eropa diprediksi akan semakin besar. Terkhusus jika melihat pemain seperti Haye, Izzas, dan Pelupessy benar-benar bisa menjadi jembatan dengan koneksi mereka di Eropa. Langkah Ridho ke luar negeri bisa terwujud dalam waktu dekat, dan mungkin saja di bursa transfer musim panas 2025. Meski tentu saja dengan catatan ada klub yang mau membayar biaya transfer Ridho. Sebagai info, hingga saat ini Ridho masih terikat dengan klub ibu kota Persija Jakarta hingga 2026. Pada akhirnya, Rizky Ridho kini berdiri di momentum yang menarik. Usianya telah menginjak 23 tahun. Ia masih tergolong sebagai pemain muda yang berada di tingkat kematangan terbaik. Memutuskan main di Eropa akan membantunya meningkat secara drastis. Tapi tentu, semua akan ditentukan bersama klubnya Persija. Di sisi lain, Tom Haye, Jay Izzas, dan Joey Pelupessy telah melemparkan tantangan dan harapan kepada bek muda ini. Dari lapangan berdebu Liga 1 hingga gemerlap Stadion Eropa, petualangan baru tampak memanggil. Ridho punya hati besar, kuat dan penuh gairah, serta mentalitas sejati seorang atlet. Sekali lagi, Eropa menanti, dan langkah pertama mungkin hanya tinggal hitungan waktu. Akankah 2025 menjadi tahunnya? Para penggemar timnas jelas tengah menahan nafas untuk menyaksikannya.